Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah hadir, baik melalui langsung atau melalui Zoom yang kelihatan kawan-kawan para jamaah di hari tasyrik, hari ke-13 bulan Dzulhijjah, dan banyak ucapan-ucapan yang sangat indah dari para jamaah, dari kawan ya, mengucapkan selamat dan berdoa kepada Allah dalam menunaikan Idul Adha dengan hari memotongnya gitu. Dan juga kita telah menyelesaikan tugas-tugas itu. Di hari ini masih ada kesempatan bagi yang belum terbetik hatinya, hartanya ada gitu ya, daripada uang disimpan-simpan begitu gitu, kata kita gitu ya. Mudah-mudahan kata jamaah juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di hari terakhir di tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dan juga bagi yang sudah memotong, yang sudah menunaikan tugas yang mulia ini, amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada Idul Adha yang akan datang dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji, menggali dan memahami mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini, saya ingin mengucapkan dan membacakan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala doa bagi hamba Allah yang telah ditinggal wafat ya, yang ditinggalkan oleh salah seorang jamaah kita. Ada yang wafat pada hari yang lalu, dan ini adalah jamaah aktif di kita, sehingga begitu wafat dan dipanggil oleh Subhanahu wa taala, itulah kehendak Allah. Dan kalimat yang indah adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan juga selain ucapan itu juga kita mendoakan ya, semoga namanya Pak Haji Adri ya, di perumahan setiap urgensi, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, mengampuni segala kehilapan dan kesalahannya, dan juga Allah menempatkan di alam barzah pada tempat yang penuh dengan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kuburnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Dan juga keluarga ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan iman, kekuatan Islam, menjadi turunan yang saleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai penerus amal kebaikan orang tuanya diteruskan, insya Allah akan menjadi kebaikan bagi almarhum yang sudah wafat. Terus doa yang kedua juga para jamaah haji yang kelihatannya cukup banyak dari setiap provinsi yang mendahului kita, yang dipanggil oleh Allah melalui ibadah haji di tanah suci, niat yang suci, di tempat suci, di hari yang sangat penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanggil di sana. Semua almarhum yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi ahli sorga, karena jamaah haji ataupun ibadah haji itu laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan penuh ketulusan dan mengikuti contoh Rasulullah SAW itu, kita sudah mendengarnya hadis tersebut, maka menjadi calon, menjadi orang-orang hamba Allah akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasimadholahum wa gsilhum bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihim minal khotoya kama yunaqasawbul abyadu minad danasi wa bilhum daron khoron min darihim wa ahlan khoron min ahlihim wa zawzan khoron min zawzihim wa hul jannata wa idhum min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum waghfir lana walahum. Dan keluarga yang ditinggalkan tetap Allah jadikan turunan yang saleh dan musli, dan turunan yang menjadi imamnya orang-orang yang muttaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga doa untuk yang sakit nih, karena ada jemaah kita yang sedang sakit, cuman di rumah saja menikmati sakit yang Allah berikan. Karena mereka gembira juga dengan penyakit itu, luar biasa. Tapi tetap memohon kesehatan, kita mintakan, kita mohonkan kepada Allah bagi yang sedang sakit, baik diri kita yang sedang hadir di masjid ini, atau keluarga yang sedang berada dimanapun, atau para jamaah yang sudah masuk ke Jum, atau yang masih berjuang untuk masuk, atau sudah niat namun tidak jadi hadir. Semuanya yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa yang terakhir, doa untuk minta kelancaran dalam belajar, dalam tolabul ilmi. Kalau kata anak-anak, dalam pelajaran atau pendidikan di sekolah. Kalau yang lain mungkin di majelis ta'lim, di mana yang sedang tolabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya tema yang kita akan ungkap bersama-sama ini adalah lanjutan tema-tema dari sebelumnya. Kajian surah Al-Hajj ayat 37, refleksi nilai-nilai ibadah haji dan kurban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini judulnya. Jadi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang sedang menyelesaikan tugas-tugas di tempat ibadah haji, dan yang sudah lama berangkat ibadah haji, atau yang sudah daftar tapi belum ada undangan secara langsung,
Nah, bagi para jamaah yang sudah melaksanakan ibadah haji dan yang telah melaksanakan ibadah kurban, mari kita cermati, mudah-mudahan tetap kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam penggalian makna ayat yang kita akan baca bersama-sama. Mari kita lihat ayatnya dan mari kita baca pelan-pelan sama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita akan mendapatkan rahmatnya, berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Boleh diulangi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Satu kali lagi supaya ganjil. La yanalallaha luhumuha wala walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat yang telah kita baca. Daging hewan kurban, nah ini. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu arti dari ayat yang kita baca. Saya ingin mengulangi, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah.
tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Nah ini, di ketulusan, keikhlasan, ketaatan, kepatuhan, ya itu, di dalam menunaikan, menjalankan, melaksanakan penyembelihan gitu, kemarin dan sekarang. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berapa jumlah binatang yang disembelih di daerah kita, di provinsi kita, di Indonesia, di dunia, luar biasa. Itu yang namanya ya ibadah kurban, ya luar biasa. Kalau dihitung mungkin berapa darah yang dialirkan dari leher ketika disembelih. Nah, maka dikuatkan dalam ayat ini supaya semuanya merasa bangga dan berdoa bahwa perintah Allah dilaksanakan dengan penuh ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat asbabun nuzul. Apa yang menyebabkan ayat ini turun? Nah, sebab nuzul. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Jurej berkata bahwa orang-orang Arab pada masa jahiliyah gemar membalur atau melumuri Baitullah dengan daging unta dan darahnya. Begitu. Dalam asbabun nuzulnya ayat ini turun. Jadi kalau sudah motong itu dibawa darahnya, kemudian dilumuri, ya. Kemudian juga di situ dengan segala aktivitasnya. Ini zaman jahiliyah nih. Zaman jahiliyah itu zaman ya kebodohan, keterbelakangan dalam ketaatan dan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membalur dan melumuri Baitullah dengan daging unta dan darahnya. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW yang melihat hal tersebut langsung berkata, kamilah yang lebih baik berhak untuk melumuri Baitullah itu. Maka kemudian Allah menurunkan surah Al-Hajj ayat berapa tadi? Halo, ayat berapa? Ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Dan setelah turun ayat ini, insya Allah tidak terjadi lagi gitu. Karena mungkin orang-orang ini sudah diberi petunjuk, hidayah dan taufik, sehingga apa yang mereka lakukan diakhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ketakwaan menjadi prioritas dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat ini interpretasi para mufasir. Gimana para mufasir ya menafsirkan, memikirkan, melahirkan hasil pikirannya ini tentang ayat yang kita baca. Pertama dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dalam kitab Tafsir Al-Wajiz bahwa daging-daging dan darah hewan-hewan kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai dan terangkat di sisi Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang akan sampai kepada Allah. Allah akan memberi balasan atas ketakwaanmu. Ketakwaan ini terus bergeming, terus berkumandang setiap hari Jumat ya. Ketika kita ikut Jumatan, hadir di masjid untuk Jumatan, biasanya itu ajakan takwa selalu terdengar. Dan bila kita mendengar ajakan takwa, maka sambutlah dengan doa, dengan harapan. Mudah-mudahan kata khotib, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka para pendengar, ya amin ya Allah Rabbal Alamin, untuk bisa menjadi hamba yang takwa, atau bukakan jalan ya Allah untuk menjadi hamba yang takwa. Di hari Jumat itu bukan tidur ya, kalau ada ajakan ittaqullah kan kebanyakannya bobo gitu. Nah, jangan bobo itu, sedang diajak maka sambutlah, sahutlah gitu.
dan ketakutanmu kepada Allah dengan menjalankan amal soleh, ya, dengan keimanan, demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidupnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira, wahai Nabi, kepada orang-orang yang berbuat baik semata-mata mengharap ridha Allah dan dalam ketaatan dengan balasan surga. Ini untuk menjadi orang yang taat perlu perjuangan, perlu belajar, perlu sungguh-sungguh. Ke surga itu tidak sekedar masuk, walaupun sih amal kita pun belum tentu masukkan ke surga juga, gitu ya. Karena amal yang sekedarnya, amal yang asal-asalan mungkin. Tapi dengan informasi ini tetap doa itu dikumandangkan agar diberi keselamatan dunia dan akhirat, terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Boleh meminta itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita ini akhir kehidupan itu kan hanya dua saja, surga dan neraka. Tapi semuanya ke surga itu ya semata-mata karena rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang taat dan patuh kepadanya. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang belum bisa hadir, yang pernah hadir, semua menjadi ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, dalam kitab tafsir Hidayatul Insan bitafsiril Quran dikatakan maksudnya amal saleh yang ikhlas itu adalah karena Allah dan di atas iman. Nah, ini. Jadi menurut tafsir ya Hidayatul Insan itu mengungkapkan, dikatakan maksudnya amal soleh yang ikhlas itu adalah karena Allah dan di atas iman. Ada orang mungkin yang mengatakan saya ini karena Allah tapi gak iman, gimana ini? Karena Allahnya itu pil lisan laisa pil qalbi. Jadi iman itu masuk ke dalam hati, meresap dalam jiwa, tersentuh dalam semua anggota badan untuk merefleksikan apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang ada di dalam iman yang ada dalam pada jiwa masing-masing, pada hati masing-masing, pada qalbu masing-masing. Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk berbuat ikhlas. Nah, dorongan baik dalam ibadah kurban maupun dalam ibadah lainnya, bukan untuk berbangga, ria, atau karena kebiasaan. Nah, itu. Ini karena tuntunan Allah, karena tuntunan Rasulullah. Ya. Semua ibadah yang tidak disertai keikhlasan seperti jasad tanpa ruh. Apa namanya jasad tanpa ruh? Kalau jasad tanpa ruh apa namanya itu? Ya sudah tidak hidup lagi. Nah, digambarkan semua ibadah yang tidak disertai keikhlasan seperti jasad tanpa ruh, seperti menunjukkan kepada kita syiar-syiar agamanya dan manasik hajinya, serta menunjukkan kepada kita hal-hal lain yang di sana terdapat kebaikan bagi kita. Saya ingin mengulangi, suatu kebaikan bisa menjadi amal soleh. Ini ada sudah sering dikemukakan. Ini kita berbuat baik nih supaya jadi amal soleh ini. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah niat semata-mata karena Allah. Yang kedua, tulus ikhlas. Yang ketiga, sesuai contoh Rasul. Ada yang mengatakan saya ikhlas ini, tapi Rasul tidak mencontohkan. Tidak jadi juga itu amal soleh ya, Ustaz. Saya jadi tetap harus apa? Harus 3 kriteria sekurang-kurangnya ya. Nah, itu jadi saya itu membantu orang, kemudian segala macam ya. Nanti dulu jadi masalah enggak. Ukur dulu dengan 3 hal. Apa niat karena Allah, saya ingin membantu orang? Apakah tulus ikhlas melaksanakannya? Dan juga contoh Rasul yang menjadi anutan orang-orang kaum muslimin wal muslimat di alam jagat raya ini.
Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, melalui surah Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kurban itu bukan sesajen dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan darah dan daging. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan hambanya, ketakwaan, ketaatan, ketulusan hambanya, yaitu melawan sikap kikir dan rasa cinta terhadap harta dengan berkurban, peduli dan berbagi kepada fakir miskin dan duafa guna mendekatkan diri kepada Allah. Di kurban itu bukan sedekah biasa ya. Kalau sedekah biasa, halo Ustaz, mungkin kalau sedekah biasa bisa beli daging gitu ke pasar, silahkan ini. Saya sedekah daging hari kurban gak bisa, harus mengalirkan darah. Tuh, gitu bedanya ya. Jadi kan ada orang yang begini, abdi mah cenah mau tiasa menyembelih hewan kurban balik ke pasar misalnya 1 kilo daging. Itu mah bukan kurban, namanya itu mah pemberian biasa. Kurban mah di situ ada nyawa, ada jasad, ada ketulusan, ada proses, ikuti contoh Rasul. Nah itulah yang sekarang banyak disembelih ya, binatang-binatang semata-mata kurban takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, selanjutnya kita lihat kandungan ayatnya. Tadi kan asbabun nuzul, kemudian interpretasi para mufassir, sekarang kandungan ayat. Kandungan yang terdapat pada surah Al-Hajj ayat 37 adalah Allah menegaskan tujuan kurban. Tujuan berkurban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya. Begitu ada lintasan di hati mau membeli kambing, mau kurban, itu sudah menyiapkan ketulusan ketika berniat mencari binatangnya, sampai bayarnya, sampai ngurusnya, sampai prosesnya, sampai membagikannya, sampai menikmatinya. Ini luar biasa. Inilah mereka mencari Allah. Dekat kepada Allah dan keridhoannya tidak akan diperoleh dari daging-daging binatang yang disembelih itu, dan tidak pula dari darahnya yang telah ditumpahkan. Akan tetapi semuanya itu akan diperoleh bila kurban itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, dilakukan semata-mata karena Allah dan sebagai syukur atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga yang telah dilimpahkan Allah kepada hambanya. Masa setahun sekali kita diberi nikmat gitu ya. Nikmat apa yang sekarang paling kita rasakan? Nikmat bernapas. Kita bernapas pakai apa ini? Pakai udara. Udara dari mana? Udara dari Allah itu. Tidak membeli oksigen. Juga membeli oksigen. Walaupun ada juga yang perlu napas seperti itu. Ada juga yang perlu napas seperti itu. Dengan cara itu memang usaha ya. Memang silakan. Tetapi yang sedang nikmat dengan udara yang sejuk, bersih, ini kenikmatan yang luar biasa. Stop aja 1 menit. Jangan 1 menit ya. Stop aja 2-3 detik. Napasnya di stop dulu, Masya Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Di samping nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat patuh, nikmat umur, segala banyak nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau ada orang-orang yang ingin mencoba-coba menghitung-hitung nikmat, silakan aja, gak ada larangan. Sehingga tahu, saya gak bisa menghitungnya. Saking apa? Saking banyak tak terhingganya. Subhanallah. Jangan sampai sudah usia sekian belum pernah ngitung nikmat. Hitunglah sebelum tidur bermuhasabahlah. Hari ini bermuhasabah, amal baik apa yang telah dilakukan, amal buruk apa yang dilakukan. Kalau amal baik, alhamdulillah, doa semua diterima. Kalau amal buruk, yang berdoa supaya tidak menjadi adab dan siksa Allah. Jadi di situ. Jadi semuanya itu akan diperoleh bila kurban dilakukan dengan niat yang ikhlas. Dan ikhlas itu bukan diumumkan.
Misalnya saya membantu seorang, Pak, saya ikut membantu Bapak ya. Abdi ikhlas, Pak. Ah, ikhlas itu nggak usah diomongin, gitu. Ikhlas itu lintasan hati yang betul-betul hanya mengaitkan hati dengan Allah semata. Nah itu. Ya Allah, saya bisa menunaikan kewajiban hari ini. Ya Allah, terima kasih, ya Allah. No, gitu. Kata-kata orang lain saya belum bisa ikut nih karena saya banyak acara, mohon maaf. Itu lintasan hati dengan sentuhan. Karena memang kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kolbu ya, diberi ilmu, diberi hati, diberi tenaga semuanya. Maka sekurang-kurangnya harus kuat ilmunya, harus mantap ketulusannya, dan harus tulus amalnya. Itu disebut segitiga emas dalam bahasa lainnya, itu yang mesti ada pada diri kita. Selalu dalam melakukan itu dengan dasarnya ilmu, kemudian iman, dan sesuai tadi contoh Rasul di dalam melaksanakannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teruskan, nah ini nilai-nilai pendidikan selalu kita ingin melihat. Karena hidup ini kalau tidak melalui proses pendidikan, proses apa lagi? Dan hidup ini bagaimanapun ya, dengan pendidikan itu pun semuanya menjadikan orang hebat itu kan karena salah satunya dengan ilmu yang terus dipelajari dengan tahapan-tahapannya gitu. Para guru apalagi bangga jadi guru, ustaz, ya, jadi kiai ajengan, jadi tokoh masyarakat. Mengapa? Itu adalah pendidik. Oh, orang tua itu pendidik. Di rumah itu pendidik yang paling pertama dan utama siapa? Halo? Pendidik yang pertama dan utama itu siapa? Ibu, bapak di rumah. Orang teh bisa mengucapkan Allah di saha eta teh. Di guru, gurunya siapa? Ya orang tua. Masya Allah, orang tua itu amalnya banyak. Makanya ketika anaknya agak sedikit menjengkelkan, dia itu mengusap dada sambil berbicara dalam hatinya, subhanallah, anak ini kok begini ya Allah, aku tidak pernah menunjukkan seperti ini ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan selamatkan anakku ya Allah. Tuh, jadi ada keterkaitan sebagai pendidik. Mendidik menjadi seorang yang bertakwa dan taat atas perintah Allah. Nah ini yang pertama. Bagaimana seorang pendidik, bagaimana seorang ustadz, bagaimana seorang kiai, bagaimana seorang dosen, bagaimana semua orang itu menjadikan ketakwaan dan taat kepada Allah bagian dari pelajaran pendidikan yang disampaikan oleh siapapun, di depan kelas, di tengah kelas, di belakang kelas, di rumah, dimanapun. Kan guru itu kegiatannya kalau tidak di depan, di belakang atau di tengah, gitu ya. Terus punya kewajiban di rumah misalnya, gimana anak-anak kita supaya menjadi yang taat, patuh, terus dididik, dibimbing, diarahkan, ditunjukkan. Ini tidak boleh nih nak, ini boleh ya. Ini sedang mendidik, sedang membimbing. Jadi kalau berbicara mendidik dan mengajar, bukan yang membawa tas pergi ke sekolah tiap hari, bukan itu saja. Termasuk yang di rumah itu para pendidik, para pengajar, ya subhanallah. Maka mulialah jadi orang pendidik dan jadi guru itu mulia. Mengapa? Karena semuanya itu memberikan, menyumbangkan amal ibadahnya melalui bimbingan, melalui tuntunan, melalui arahan, ya, supaya anak tetap berdewasa, berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki, menyadari. Jangankan harta yang terlihat, diri sendiri saja ini dari mana, punya siapa. Nah, bagaimana menyadarkan itu? Menyadarkan bahwa kita itu dari Allah. Kita itu sedang di tempat yang Allah ridhoi misalnya, ya, yang sedang di tempat dengan penuh keriduannya. Nah, ini jadi disampaikan itu. Senantiasa menyadari, sadar di dalam kehidupan ini apa yang kita miliki ini adalah memang pemberian dari Allah, gitu ya. Makanya ketika hilang, barang kita hilang ini, tak usah riweuh, gitu. Tinggal bicara kepada yang memberinya, Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Innalillahi wa inna ilaihi
raji'un. Itu kalau ada barang yang hilang. Sampaikan, didik kepada anak-anak kita. Kalau nanti hilang barang nak, nah gitu ya, masuk pakai sendal yang bagus, pulang sendalmu gak ada, udah innalillah dibaca ya, pasrah kepada Allah, nanti Allah ganti yang lebih baik. Oh gitu. Itu menyadari ya, bagaimana senantiasa menyadari bahwa apa yang kita miliki ini hakikatnya milik Allah, adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, menanamkan kalimat ini Masya Allah tidak gampang, itu harus perjuangan. Salah satu perjuangan melalui apa? Melalui doa, melalui ikhtiar, melalui tawakal dan husnudon. Sekurang-kurangnya 4 hal dalam menyikapi hidup yang kita jalani ini. Yang ketiga, mendidik menjadi hamba ikhlas beramal dan hanya mencari ridho Allah. Bagaimana mendidiknya? Supaya anak didik kita tetap beramal yang ikhlas. Nah, gitu. Misalnya di kelas, ambilkan penghapus kalau dulu ya. Ambilkan penghapus deh, siapa yang mau nih? Anak diam semuanya, nggak ada yang mau itu. Nah, gimana mendorong mereka bahwa suruhan guru ini adalah suatu kebaikan? Itu kan luar biasa itu. Misalnya kata gurunya, ini kebaikan nih. Wah, mereka tidak tahu tentang kebaikan. Bagaimana mengajarkan, bagaimana menyampaikan, bagaimana melakukan bimbingan dan seterusnya gitu. Mendidik menjadi hamba yang memiliki rasa hablum minallah dan hablum minannas yang tinggi. Tuh, gitu ya. Apa hablum minallah? Halo? Apa hablum minallah? Hubungan, komunikasi. Sholat itu hablum minallah, taat kepada Allah itu hablum minallah ya. Dan hablum minannas itu adalah komunikasi dengan sesama hamba Allah. Kalau kita naik angkot ya, duduk misalnya di belakang, ada yang di pinggir kita senyum, tanya, dari mana Pak? Mau kemana Pak? Dengan siapa? Biar aku yang hilang. Oke, hilang kok bisa hilang ya. Jadi begitu. Jadi mendidik hamba Allah untuk selalu memiliki rasa hablum minallah. Kalau kita misalnya atau juga sedang di jalan ya, di angkot atau di bus kota atau di mana gitu, ada orang yang bukan asing mungkin ya, belum pernah ketemu gitu, ya kita menegur, dari mana Pak? Sehat Pak? Oh, kita kan ditanya begitu luar biasa ya, Ustaz. Halo. Kalau kita di mana-mana ditanya orang itu, di mana Pak? Dari mana Pak? Ya, sudah makan belum Pak? Nanya wongkol, kasih makan gitu ya. Atau naik bus sudah bayar belum Pak? Biar saya bayarin. Itu luar biasa. Ini kan sedang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah lebih akrab, lebih dekat dengan pendidikan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, setelah kita melihat nilai pendidikan, makna refleksi tadi kan judulnya ada refleksi itu. Apa sih refleksi itu? Refleksi diri merupakan bagian dari proses introspeksi diri. Nah, dengan jalan melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang telah terjadi di dalam hidup ini. Makanya ada bermuhasabah, bangun malam, suami, istri, anak-anak, ya ajak gitu. Kalau susah gak usah repot, ngadoa kepada yang menggerakkan hati makhluknya. Jangan dimarah-marahi itu. Kalau istri susah bangun, jangan dimarahi. Nanti kalau dimarahi bukan lebih dekat, lebih jauh. Tapi mama sudah siapkah untuk memohon di malam orang yang sedang tidur nyenyak itu? Tidak ada jawaban. Toel, masih toel, masih anger. Ya Allah, sadarkan istriku ya Allah. Mantap itu doa. Tapi kan jarang kadang-kala ya, kata suami kalau istrinya tidur, ya sudah tidur aja mama kan capek dari kemarin, masak aja ya. Nah ini ya, aduh, memang suami bertanggung jawab sih dengan kegiatannya itu atau anak-anaknya semuanya. Makanya kalau ada pertemuan itu memang bagus dalam refleksi diri gitu ya.
Sehingga refleksi nilai-nilai ibadah haji dan kurban artinya melihat kembali dan merenungkan berbagai hal yang terjadi pada kejadian besar yang mengandung pesan moral dan nilai-nilai penting dari ibadah haji dan ibadah kurban pada hari raya besar Islam, yaitu Idul Adha. Mudah-mudahan jamaah kita yang sedang di Mekah ini ada yang ikut juga bergabung, karena suka ada laporan yang sedang di Mina, yang sudah masuk ke Mekah. Kalau sedang santai mereka ikut ngaji dari Mekah. Subhanallah. Mengapa? Ya karena sudah ada hubungan hablum minallah, hablum minannas, sudah terus dijalin dan dijalin. Oke, selanjutnya hadirin wahdirin rahimakumullah. Ibadah kurban dan ibadah haji adalah syiar Allah. Mari kita baca pelan-pelan supaya mendapatkan berkahnya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Bukankah orang yang berangkat haji dengan naik pesawat, dengan pakaian seragam, itu sedang memberikan syiar Allah? Bukankah di waktu subuh pagi-pagi orang dari berbagai gang keluar rumah untuk menuju ke masjid sehingga ngabring? Bukankah itu syiar Allah? Itu semua syiar Allah. Ada kegiatan pengajian dari berbagai mana tempat ikut, itu sedang menunjukkan, sedang mencari ilmu dalam rangka syiar Allah. Syiar Allah itu luar biasa. Dan di sini syiar-syiar para jamaah haji, syiar Allah bagi para jamaah haji dan juga bagi jamaah yang berkurban, semuanya punya nilai-nilai tersendiri. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. Kita baca bareng-bareng ya supaya dapat berkah selalu. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah roboh, telah rebah, telah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Luar biasa ini. Jadi apa yang dilakukan, proses yang dilakukan itu seperti itu. Jadi syairillah ya. Dan memang binatang-binatang itu ikhlas ketika ditepuk-tepuk ya, orang yang kurban teh ngomong mana sih ikhlasnya dikurbankan sing jadi kebaikan bagi aku ya, ngomong sorangan itu. Atau tidak hadir tapi melihat sambil berbicara, ya Allah terimalah kurbanku ya Allah, masya Allah, terimalah kurbanku ya Allah, terus gitu ya, bermohon-mohon kepada Allah sambil mengumandangkan takbir. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam As-Sa'di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir kalam
Al-Mannan menyebutkan surah Al-Hajj ayat 36 ini berisi tentang perintah berkurban dengan menyebut nama Allah, memakan dan membagikan daging kurban kepada orang-orang yang berhak, yakni Al-Qani' dan Al-Mu'tar. Al-Qani' adalah fakir yang tidak mau meminta-minta, sedangkan Al-Mu'tar adalah fakir yang meminta sedekah. Semua kasih. Semua kasih gitu ya. Bahkan yang biasa makan daging juga kasih semuanya itu. Kenapa? Karena memang kedekatan di dalam kegiatan, di dalam amal. Syekh Nawawi Al-Bantani, nah ini orang yang membanggakan bagi Indonesia karena ada salah seorang yang bernama Nawawi Al-Bantani. Orang mana? Orang Banten. Ini harus ada susulannya, orang banyak sendirian ini. Indonesia itu banyak pemikir, banyak mufasir yang mudah-mudahan mengikuti dan menjalani dan memperoleh kedudukan dari Allah bagi bangsa Indonesia yang punya ilmu untuk mengembangkan ilmunya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani juga menyebutkan bahwa surah Al-Hajj ayat 36 berbicara tentang ketentuan ibadah kurban mulai dari niat yang tulus tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya ketika berkurban, perintah untuk memanfaatkan sebagian dagingnya bagi diri sendiri dan juga membagikan dagingnya kepada orang yang membutuhkan. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada orang mana? Kita orang mana? Orang Bandung. Jadi kalau orang Bandung apa? Al-Bandunji. Oh gitu ya. Orang Bandung. Kalau nanti misalnya ada namanya Ahmad Al-Bandunji, artinya apa? Ahmad orang Bandung. Wah, mantap itu. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban. Nah, ini. Sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat. Baca hadisnya pelan-pelan, jangan keras-keras, tenang aja. An Aisyata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'amil ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqa damin wa innahu la yati yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Kalau baca hadis mah gitu aja, gitu ya. Nu penting mah gitu. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, tidaklah pada hari Nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Halo? Gimana? Hadisnya jelas? Jelas ya. Ya itulah, kalau membaca hadis, kalau ngaji bersama-sama ada ilmu, ada sesuatu hal yang kita peroleh ya. Jadi amalan yang paling istimewa, amalan yang paling mulia, beramal di hari Nahr. Hari Nahr hari apa? Iya, tanggal 10 setelah hari Arafah. Hari Arafah kita apa kegiatan kemarin? Saum. Orang yang puasa hari Arafah dapat ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, subhanallah itu. Sehingga tertarik semua anak-anak saum. Kamu saum nak? Saum. Belum punya dosa nak? Pan dosa ayah saya banyak nih. Maka dengan saum aku mungkin akan berkurang tuh dosa aku dosa ayah, ibu. Anak bisa ngomong begitu. Kenapa? Kan baca hadis. Mendengarkan kali gitu ya.
Nah itu ya. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban, itu yang paling mulia di hari nahar itu. Ia akan datang pada hari kiamat. Nah ini ingat, dia akan datang pada hari kiamat. Ia itu apa? Ia itu apa? Ya binatang kurban itu. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk. Makanya kalau kurbannya kena ayat tandukan. Kan disebut tanduknya hadis nah ini. Ada tanduknya, kukunya, rambut hewan kurban tersebut. Wah, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Subhanallah. Begitu disembelih oleh penyembelih dengan bismillah Allahu Akbar, semoga engkau menerima kurban si anu, baru disniatkan begitu, lalu ditarik pisaunya sebelum darah itu jatuh ke bumi. Ridho Allah, ampunan Allah, kebaikan Allah sudah disiapkan bagi orang-orang yang kurban. Ada yang mengeluh, aduh cenah teu rasa kurban, nya mudah tahun pae gontong rewe. Mudah-mudahan yuswa. Nah, terus disiapkan sebelumnya. Kalau semuanya, dan kalau anak kurban ya kita jangan ngagantung ke anak ya. Anak kurban, bapaknya kurban ya kurban gitu. Jangan bapak mah kurban maneh we anak kurban, bapak kurban, anak kurban. Kenapa? Semuanya dapat nikmat dari Allah. Yang hitung setahun nikmat Allah yang demikian melimpahnya kepada hamba-hamba yang beriman, yang muslim, yang ada di alam jagat raya ini. Semua dapat nikmat. Halo, terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini keistimewaan orang yang berkurban. Nah, ini ada hadis nih. Keistimewaan orang yang berkurban. Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khutwatin asyru hasanatin wa muhiya anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa idza takallama min syira'iha kana kalamuhu tasbihan wa idza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'umi'atin hasanah wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dhabhaha astaghfarolahu kullu khalqin min mawdi'iha ila ardi as-sabi'ati wa idza ahraqa dammaha khalaqallahu bi kulli kitratin min dammiha asyratan minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah rawahu Ahmad. Coba kita lihat artinya. Man kharaja. Apa man kharaja? Barang siapa keluar dari rumahnya pergi untuk membeli hewan kurban, maka akan dihitung bagi orang tersebut setiap dari langkah kakinya 10 kebaikan, dan dihilangkan atasnya 10 kejelekan, dan diangkat diberi atasan diberi atasnya 10 derajat. Dan ketika terjadi transaksi pembelian, maka setiap ucapannya dihitung sebagai tasbih. Dan ketika akad pembelian berlangsung, maka setiap dirham 1 rupiah disamakan dengan 70 kali kebaikan. Dan ketika hewan tersebut diletakkan, dibaringkan di atas bumi untuk dipotong, maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai lapis ke-7 akan memohonkan ampun atas orang tersebut. Dan ketika darah dari hewan tersebut telah dialirkan, maka Allah menjadikan setiap tetes dari darah tersebut 10 malaikat yang selalu memohonkan ampun sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Ini bacanya nanti ya. Nanti kan akan dikirim lagi. Kalau ini kan cepat-cepat waktunya, nanti baca lagi. PPT akan dibagikan, YouTube-nya akan didengar bersama-sama. Supaya apa? Ya mudah-mudahan, mungkin sekarang belum terbetik ya, belum tersentuh mungkin. Begitu melihat YouTube-nya, padahal sudah jam 4 sore misal gitu ya, hidayah turun. Biasa bisa jadi terjadi dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai refleksi apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji dan kurban? Sebagai refleksi tadi kan refleksi udah tadi artinya. Oke, selanjutnya
Yang pertama, nilai ketulusan dan loyalitas. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Yang kedua, halo. Yang kedua, nah, ini yang pertama, nilai ketulusan dan loyalitas. Nilai kedua ada, nilai ketiga ada. Ini sampai beberapa nomor nilai-nilai yang kita gali di dalam refleksi. Nah, refleksi itu apa tadi? Refleksi bermuhasabah, gitulah. Bermuhasabah itu apa? Ya, introspeksi gitu. Bertafakur gitu ya. Barusan nomor 1, nomor wahid. Oh, ini masih nomor wahid ya. An Nabi Hurairah qala Rasulullah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi dia melihat hati dan perbuatan kalian. Ada, memang Allah takdirkan orang ganteng, orang cantik, Allah takdirkan, tapi tidak menjadi ukuran itu. Ya, kalau diberi kegantengan, subhanallah, kata orang saya ganteng, ya kata orang gitu. Alhamdulillah Allah memberikan kegantengan, itu aja. Jangan mau tambah itu, tambah apa? Tambah berulah. Aku kan lebih ganteng nih. Itulah Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta bertumpuk-tumpuk. Waduh, itu harta sampai tidak tahu jumlah kekayaannya. Akhirnya sampai begitu gitu. Nah, tetapi dia melihat hati dan perbuatan kalian. Oke, selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nilai kedermawanan. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Orang yang berkecukupan tapi tidak bertik hatinya untuk melakukan, itu ada catatan Rasul untuk tidak mendekatinya, untuk mengatakan janganlah gitu ya. Maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Subhanallah. Itulah catatan yang perlu juga ya kita bermohon untuk mendapatkan peluang kesempatan. Oke, selanjutnya nilai tawakal dan sabar. Ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini kata siapa? Kata anak Ibrahim. Siapa itu? Nabiullah Ismail. Dialog sama ayah dan bapak itu tentang mimpi yang dalam proses mimpinya itu akan menyembelihmu nih gimana anak. Aduh, ini berat sih ngomong itu, berat itu. Nah, bapak ngimpi di dalam mimpi itu menyembelihmu, gimana pendapatmu? Masya Allah, di situ Ibrahim menjawab, mengatakan, Ibrahim bertanya, anaknya menjawab. Kata anaknya, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah Bapak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Itu kalimat yang keluar dari seorang anak yang salih dan sabar. Terus yang selanjutnya, ya, nilai jihad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya, nilai hidayah atau petunjuk.
walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Terus nilai persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang muslim dengan orang parasea gitu ya, akurkeun. Bukan yang sedang akur dipaseakeun jangan gitu kalimatnya ya. Kan kadang orang ini sudah akur, alhamdulillah alakur ya. Begitu saudara-saudara alalakur, jangan dibuat suasana supaya itu akur. Nah, ini kan jadi jauh dari rahmat Allah. Terus nomor berapa? Nomor selesai ya. Pesan moral ibadah kurban nih. Pertama, ketundukan Ibrahim alaihissalam kepada Allah membawa pesan moral kepada kita semua untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan ajarannya. Kedua, dibebankannya berkurban mengandung pesan substansial agar selalu bersemangat membantu meringankan penderitaan orang lain. Selanjutnya, halo. Selanjutnya ketiga, menyembelih hewan berarti menyembelih sifat-sifat kebinatangan seperti egois, serakah, rakus, menindas, tidak mengenal aturan, bermusuhan, memperkaya diri sendiri, menindas yang lemah dan arogan. Nah, ini yang ketiganya. Itu menyembelih hewan berarti menyembelih sifat-sifat yang ada pada diri hadirin wal hadirat yang berkurban. Itu hakikatnya itu yang harus keluar dari diri orang-orang yang melakukan kebaikan ini. Yang keempat, senantiasa mengagungkan Allah dengan bertakbir dan banyak menyebut nama Allah, karena Allah yang memiliki kekuasaan lagi maha tinggi. Sampai tanggal 13 ini, sampai maghrib nanti takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus itu terus pesan moral ibadah haji. Nah, ini bagi para jemaah haji nih, bagi orang yang sedang ibadah haji, bagi yang sudah lama berangkat haji, bahkan sudah disebut Bapak Ibu haji. Nah, mari kita pesan moral ibadah haji. Para pelaku ibadah haji dilarang untuk berkata-kata jorok. Awas, ya kalian jangan jorok. Ropas namanya, berbuat maksiat, fusuk namanya, dan bertengkar, jidal namanya. Nah, perintah ini berlaku tidak hanya saat melaksanakan haji, namun berlaku seterusnya dengan kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjaga ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuq wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Mudah-mudahan para jamaah haji juga mendengar dan mengungkap ayat yang sedang kita baca. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, kisah teladan nih. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, yaitu Jubair bin Awam. Pernah mendengar itu? Halo, pernah mendengar itu? Ya pernah sekarang misalnya ya. Kalau ya sudah gitu. Beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan kebaikan hati dan kesetiaannya terhadap Islam.
Jubair bin Awwam dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat peduli dengan orang miskin. Ia sering memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk uang, makanan, atau pakaian. Kepedulian Jubair bin Awwam terhadap orang miskin ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Islam mengajarkan untuk saling membantu dan mengasihi sesama tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Selanjutnya, selain itu Jubair bin Awwam juga dikenal sebagai sosok yang sangat memegang teguh kebenaran dan keadilan. Ia selalu berjuang untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan, bahkan jika ia harus melawan saudaranya sendiri. Ketika terjadi perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah binti Abu Bakar, Jubair bin Awwam berada di pihak pasukan Aisyah. Namun ketika ia mengetahui bahwa pasukan Aisyah sedang menentang Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya memegang kebenaran dan keadilan, ia memutuskan keluar dari pasukan Aisyah dan bergabung dengan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya hadirin, doa. Kalau doa itu pas sudah doa itu biasanya akhir. Nah, ini juga berakhir dalam kajian ini. Mari kita doa ini, mari kita lihat, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ulangi baca. Sekali lagi. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sekali lagi. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Setiap ba'da salat jangan dilupakan kalau bisa. Ini doa sudah pada hafal, tapi maknanya ya perlu diperdalam supaya lebih khusyuk lagi. Terakhir, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah kajian kita di pagi hari ini dengan insya Allah ridho Allah bersama dan sampai kepada kita dan keluarga. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang sudah hadir, yang niat hadir namun tidak jadi hadir, semuanya mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini permohon doa untuk kesembuhan Ibu Dede, Kepala Sekolah SLB YPWG Kabupaten Sumedang yang pada saat ini sedang sakit. Allahumma rabban nasi mudibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Ibu Dede yang sedang sakit dan yang lainnya juga ada yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang memfasilitasi dakwah kita. Mudah-mudahan UPI menjadi perguruan tinggi yang terus membina, membimbing dan memberikan ilmu dan menunjukkan amal dan menguatkan iman sehingga menjadi para lulusan alumni yang sedang thalabul ilmi tetap diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpinnya, pemimpin UPI menjadi hamba Allah yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada Ibu Profesor Aan Komariah
sebagai sekretaris MDGB yang selalu hadir dan menyebarkan dakwah kita. Mudah-mudahan para guru besar di UPI dan di luar UPI semuanya menjadi guru besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD yang memfasilitasi Zoom yang 1000 orang. Usaha kalau ini 1000 orang nih belum penuh, gimana ceritanya ini supaya 1000 orang bermanfaat ya. Jadi kalau Bu Dekan telah memfasilitasi, mudah-mudahan keluarga Bu Dekan, keluarga FPBS, keluarga besar UPI semuanya dengan dakwah ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dan berkahnya, sehat selalu, banyak rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah, dan kita dalam bimbingan lindungan Allah selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga penasihat dan pengurus DKM Al Furqon, Prof Juntika selalu hadir. Halo Prof, ya, dalam dakwah di kampus tidak pernah berhenti, terus insya Allah bukakan kemudahan-kemudahan, dan anak didik kita, para mahasiswa kita tetap menjadi anak para mahasiswa yang ilmunya mantap, tulusnya hebat, amalnya ikhlas insya Allah. Kemudian juga Prof Mupid, nah ini juga hadir. Kemarin sakit, sekarang sudah sehat, kelihatan senyumnya sehat, insya Allah berkah selamanya. Kemudian para dekan dan direktur UPI juga yang ikut hadir bersama-sama, atau yang tidak hadir karena ada gangguan teknis dan sebagainya, tapi tahu ada pengajian, semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Mad Ali, Kiai Mad Ali dan Ibu Mia selalu hadir ini dari PBA. PBA itu apa? Pendidikan Bahasa Arab. Ini hadir luar biasa. Semoga mewakili PBA ya untuk menjadi hamba Allah yang terus dibukakan kemudahan dalam mencapai cita-cita yang mulia. Terima kasih. Kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 Pasca Sarjana SPS UPI, dan teman para sarjana angkatan 79. Di Profesor Rahman tidak ngajak sendirian, tapi ngajak para alumninya, para angkatan yang seangkatannya. Oh, ini bagus, amal soleh. Terima kasih Kang. Semoga berkah selalu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, Universitas Islam Nusantara. Di sini ada dosen, di sini ada para mahasiswa, ada alumni, ikut ngaji bareng. Sudah jadi doktor ngaji, sebelum jadi doktor ngaji. Itu semuanya terus ngaji dan ngaji supaya hidup menjadi berkah. Dan di sini ada Bapak Dr. Haji Hendi S. Mukhtar MPD. Halo Kang, hadir, selalu hadir. Semoga dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Dr. Marwan Uninus juga hadir. Ini adalah dosen yang asalnya polisi di dosen. Ngajinya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena ingin husnul khotimah insya Allah. Kemudian para mahasiswa juga alumni semuanya dari Uninus diberikan kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Profesor Dr. Nana Herdiana dari Sunan Gunung Jati Bandung juga hadir, alhamdulillah. Di samping profesor lain, di samping guru besar lain, dan juga mahasiswa, dosen sama-sama menjemput rahmat dan berkah dalam kajian ini. Terima kasih. Kemudian juga guru besar KB YBSA. Nah ini YBSA itu Yayasan Bani Syarif Az-Zahra dari Cianjur Selatan. Nah, di sini ada Ibu Hajah Sobaria, kemudian juga keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma. Nah, juga hadir ini, besan ikut ngaji juga ini. Anak-anaknya ngaji, incunya diajak ngaji. Kalau tidak mau diarolo supaya naik ngeraji, kan bagus itu ya. Terima kasih. Kemudian juga Ibu Dr. Hajah Endah Hasanah, Indisdi Kabupaten Sukabumi juga ikut ngaji. Semoga berkah. SDN Situsari Ibu Inggit Patur Rohmi juga ikut ngaji, insya Allah berkah. Ibu Ida Latifah dari SDN Ciputri Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, terima kasih ikut ngaji, insya Allah berkah. Bu Cucu Suciana SDN Ciangsana Mande Cianjur juga ngaji, insya Allah berkah. Kemudian di sini juga ikut ngaji Bapak Syaprol Makmun dari UIK Bogor. Halo dari UIK. Dia sedang jadi mahasiswa untuk S3 ya, dan yang sedang menyusun disertasi, yang sedang bingung cari penyelesaian studi melalui kajian ini, insya Allah Allah lancarkan segala urusannya. Di sini ada para dosen, ada para mahasiswa dari UIK. UIK itu apa? Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Gitu. Karena ada yang belum tahu juga, maka dipanjangkan seperti itu.
Oke, kemudian selanjutnya Ibu Nur Hasanah, Kepala Sekolah Dasar Ciandam, Kecamatan Mande Cianjur. Ini dari Mande beberapa kepala sekolah ikut hadir. Mudah-mudahan tidak hanya kepala sekolah, karena kepala sekolah punya guru-guru ajar beramal soleh. Subhanallah, semoga berkah. SMP tahfidz Quran fantastis juga ikut ngaji. Insya Allah para santrinya, para siswanya menjadi ahli Quran, pengamal Quran, dan dakwah melalui Quran, dan menjadi hamba yang selalu hidupnya dengan nilai-nilai Quran, insya Allah. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya, Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM dari Kiai Suryalaya. Mudah-mudahan para jamaah ikhwan semuanya tetap dalam berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai Samulihna. Kemudian Bapak Sukamto, pengawas Kota Depok. Waduh, karena dia jadi pengawas, kemudian selalu merasa diawasi, ngaji lebih tenang dalam mengawasi dan diawasi. Terima kasih Pak Sukamto. Semoga berkah insyaallah ya. Kemudian Sivitas Akademika Sai School. Nah, Sai School ini adalah sekolah boarding school di Bandung Selatan. Para santrinya, para ustadznya dan ustadahnya, para orang tua santri semua, semoga dengan kajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman Indatno dari ITB Semarang juga hadir. Terima kasih, Allah berkah. Ibu Cucu Suciana, Kepala Sekolah tadi ya. Kemudian Ibu Hartiningsih, Kepala SDN Salagedang Mande Cianjur juga hadir. Terima kasih. Dr. Yapandi dari Pontianak, IAIN Pontianak, halo. Dengan para mahasiswa ikut ngaji. Mudah-mudahan segera jadi profesor Pak Dr. Yapandi. Kemudian keluarga besar IGI Jabar, Ikatan Guru Indonesia Jawa Barat. Guru-guru sebelum dakwah di depan kelasnya ngaji dulu setiap minggu, insya Allah berkah. Terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Riyad Sudrajat Kamad, MTSN 1 Kabupaten Bandung. Ini Kamad apa itu singkatan? Halo, Kamad itu singkatan? Ya, nanti kita panjangkan kalau sudah tahu ya, mungkin lupa ini. SMA Negeri 5 Sukabumi, Ibu Kokom, terima kasih hadir, insyaallah berkah. Bapak Dr. Ujang Permana, DKM Masjid Jami Al Mustofa. Ini Desa Cimeong, Majalengka, ikut hadir. Subhanallah, insyaallah berkah. MKKS SLB Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Dr. Baharudin, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Terima kasih. Di tengah-tengah kesibukannya di hari-hari yang sangat mulia ikut ngaji, mudah-mudahan tambah berkah. Kemudian Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran. Subhanallah, kita pernah ngaji di Pangandaran ya, di Masjid Agung itu ngaji minggu ini sambil tadabbur alam, masya Allah. Kemudian Ibu Dr. Nunung Nurjanah dari Bogor juga hadir. Terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Semoga semua anggotanya ikut gabung bersama-sama dalam rangka menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir. Terima kasih. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. SMP Tahfidz Quran juga hadir. Ibu Ropikoh Kusdiawati SDN Cibalagung juga hadir. Manda Cianjur, insyaallah berkah. Bapak Meisha Hidayat dari SDN Pasir Kelewih Manda Cianjur hadir, alhamdulillah. Terima kasih. TK PGRI Winaya Karya juga hadir. Civitas Akademika Stebi Bina Esa Bapak Dedeh
Sugi Hartono, mantap hadir, insya Allah berkah. Sivitas Akademika SMPIT Alpaz, nah ini binaan Prof Aan juga selalu hadir, para santrinya, siswanya, guru-gurunya, ustadz-ustadahnya, insya Allah tambah berkah dan berkah. Terima kasih Prof. Kemudian Ibu Dr. Sulistiari ini dari Universitas Tanjung Pura, halo, dari Kalimantan Barat juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Sama-sama, semoga selalu sukses. Ibu Siti Khoriyah Auriyah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir. Ibu Siti Khoriyah Auriyah, terima kasih, semoga sehat selalu dan berkah. Kemudian seluruh Sivitas Akademika UBK, nah ini juga hadir. UBK itu Universitas Bakti Kencana. Nah ini ya hadir selalu. Pak Rektor UBK, Dr. Apoteker Entris. Halo Pak Rektor, hadir. Termohon Prof. Sami-sami dengan kesibukannya. Ini rektor yang selalu hadir, mudah-mudahan berkah dalam menjalani tugasnya. Kemudian WR4 Bapak Agus Mi'raj MKes, Pak Agus selalu. Sekretaris Dekan Keperawatan Ibu Hajah Tuti MKep PSDKU Subang, Ibu Siti Rohmah MKep PSDKU Kendal, Ibu Hajah Pujiati Setianingsih MSI, Koordinator Kajian Keluarga Besar juga hadir di sini. Terima kasih Pak Rektor UBK yang selalu menggiring, mengajak para dosen, para mahasiswa untuk menggapai ridho Allah melalui kajian ini. Kemudian juga Koordinator Kajian Keluarga Besar almarhum Ibu Hajah Khoriyah, Hajah Ibu Imma Syarifah MPD, Bendahara Stikep PNNI Ibu Hajah Imah Cucu SPD MPD MM, Masya Allah selalu hadir, mudah-mudahan berkah selamanya. Koordinator kajian kemudian ini nih, dosen Prodi D3 Keperawatan Ibu Ade Tika Herawati SKP MKeb hadir, terima kasih. Bapak Budi Setiawan Kepala BAUK Fakultas Keperawatan, Masya Allah ikut hadir, insya Allah berkah. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak selalu setia hadir untuk ngaji bersama-sama, insya Allah. Kemudian GOW KBB ini juga hadir. Di sini ada Ibu Lia dan ada Ibu Dr. Hajah Deti dari KBB, insya Allah berkah. Bapak Dr. Haji Kiai, ini Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi, Masya Allah. Bajnas itu mengetuk hati untuk terus dakwah di dalam melaksanakan tugasnya. Insya Allah Kiai selalu sehat walafiat. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin, nah juga di sini mengajak kawan-kawan hadir, insya Allah berkah. IKIP menjadi IKIP Siliwangi yang dimuliakan Allah. Bapak Usep Sutarman dari Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yaminsa Soreang juga ikut hadir, terima kasih. Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2 hadir, terima kasih Prof, selalu ngaji, insya Allah berkah. Sami-sami. Sivitas Akademi Pendikar Pancasila Pendidikan dan Karakter Pancasila Bapak Riyadi dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, terima kasih. Bapak Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Azom Kota Tangerang selalu hadir, insya Allah berkah dan lancar dalam menunaikan tugasnya. Bapak Dr. Haji Akil adalah dekan dari Unsika, dekan FAI dari Unsika hadir. Juga Pak Dr. Sutarjo juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Terima kasih Pak Dr. Haji Akil. Kemudian Sivitas Akademika ULM, nah ULM di sini Universitas Tanjung Mangkurat, di mana itu? Di Kalimantan Selatan Tengah. Halo, di sini ada Bapak Jainuddin, ada Bapak Sigit Ruswi Narsi, Bapak Abdul Salam, Bapak Monri, dan di sini ada juga Ratum Buyang, Ratum Bush, bacanya ini, insya Allah berkah ya hadir. Ya makasih sama-sama. Kemudian Pak Toto
Toto Sunarto di Ciputat Jakarta juga hadir. Terima kasih Pak Toto. SDN Pasir Kuntul Ibu Lilis Yuningsih juga hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB juga hadir. Terima kasih Pak Abu. Halo, selalu sehat Pak Abu di dalam dakwah ini sama-sama. Kemudian Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur hadir. Terima kasih. Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi NTB juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmad, Ibu Dewi Retno, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir. Bapak Sudarto, Kepala SMPN TIS Sekolah Inklusi Ponorogo Jatim hadir. Terima kasih. Sama-sama insya Allah berkah. Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Ibu Isaris Arwianti, Ibu Pita Tresna, Ibu Nurhayati, Pengawas Sekolah Jawa Barat, terima kasih juga hadir. Sami-sami Ibu Alipa Nurhasana, SMA Negeri 1 Pakem, Sleman, Yogyakarta juga hadir. Bapak Ahmad Nurhadi, SLB Karya Mulia, Surabaya juga hadir. Insya Allah berkah. Kemudian, nah di sini Ibu Aulia atau Ibu Alpa Nur Hasana, SMA Negeri 1 Pakem, tadi sudah insya Allah hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia, Surabaya hadir. Pak Andi Jamal Mapire, Pemkab Sulsel, Sulawesi Selatan hadir. Insya Allah berkah. Bapak Jasman, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang. Kemudian disusul dengan Bapak Dr. Yadi dari ITB, kemudian Dr. Ayi Darmana dari Universitas Universitas Negeri Medan hadir ya insya Allah, dan kemudian Profesor Dr. Mir Alam dari Universitas Islam Makassar, Masya Allah. Sama-sama berkah selalu, dakwah terus, jangan berhenti selama kita diberi umur, insya Allah ya. Dan kawan-kawan teman-teman yang lain yang tidak tersebutkan namanya tapi sudah semuanya hadir dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini ada tokoh agama yaitu Pak Paip ya, Maulana Paip nih dari Bandung, dan kawannya sama-sama dakwah di dalam menjalankan tugas dari Allah. Mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Itu saja kajian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah untuk memperoleh lindungan, keselamatan, keberkahan dan bimbingannya. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama mudah-mudahan bisa bertemu kembali di Ahad yang akan datang dengan penuh rahmat berkah Allah. Sama-sama mohon pamit dulu kan, mau keluar, mohon pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam.